Pilih mana, negara atau agama? Pilih agama. Nggak pilih negara nih? Pilih agama. Makanya dipecat dari komisaris. Kalau agama, dimensinya dunia dan akhirat. Bagi saya no dikotomi. Pasti Al-Quran. Niat pertanyaan itu memang membuat kita geger kan. Harus milih ini atau milih ini, itu nggak boleh begitu. Orang yang menganggap agama dan negara berbenturan, yaitu orang nggak baca sejarah aja. Nggak ngerti asal muasal dari berdirinya republik. Halo, selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Kali ini edisi spesial ini kita akan mengadakan semacam sosial eksperimen gitu atau eksperimen sosial ya. Kita sengaja menanyai narasumber-narasumber yang bermutu dengan pertanyaan yang tidak bermutu gitu. Ingin tahu seperti apa kira-kira reaksinya ya, dongkol, marah atau tetap menjawab dengan serius seperti apa. Itu makanya edisi kali ini kita tidak nge-zoom ini, langsung datang narasumber bermutu yang pertama. Ini kita datangi langsung, saya datang ke rumah Bang Refli Harun ini. Halo. Ya, bermutu tuh, bermuka tua. Ini makanya biar pandemi kita datang ketemu langsung, nggak apa-apa, jauh-jauhan ini kan ngobrolnya. Nah, ini saya Insya Allah steril, steril. Kita mau nanya nih ya, jadi memang saya tahu pertanyaan saya ini nggak bermutu, jadi nggak usah dikomentari deh pertanyaannya. Yes, okay. Yang penting dijawab pertanyaannya. Saya juga kan sering juga membuat tayangan nggak bermutu. Tapi ditonton juga. Ini pertanyaan saya dijawab aja, nggak usah dikomentari pertanyaannya, dijawab saja. Ini Bang Refli, kalau dalam posisi harus memilih ya, nggak boleh nggak, dan nggak boleh milih dua-duanya. Oke. Milih yang mana? Al-Quran apa Pancasila? Al-Quran. Kenapa? Nah, ya kan? Jadi, ini sih pertanyaan bermutu ini. Sangat bermutu ini pertanyaannya. Iya. Karena gini, jadi Al-Quran dan Pancasila. Karena saya tidak pernah mempertentangkan antara agama dan Pancasila. Bagi saya, kalau kita beragama secara baik, maka kita pasti berpancasila. Ya kan? Kalau agama, dimensinya dunia dan akhirat, ya kan? Dimensi dunia kita dapat, dimensi akhirat kita dapat. Kalau Pancasila itu dimensinya kan kehidupan bernegara. Tapi sekali lagi tidak boleh dipertentangkan. Nah, saya mengatakan gini, manusia itu waktu lahir itu nilainya itu bukan hanya Pancasila. Pertama kali dilahirkan kita kan diazankan, ya kan? Itu nilai-nilai agama, ya kan? Marilah mendirikan sholat, tiada Tuhan selain Allah, ya kan? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, ya kan? Mari kita menuju kemenangan dan lain sebagainya. Begitu kita agak besar sedikit, ya kan? Begitu kita besar sedikit, kita mungkin dikenalkan dengan nilai agama yang lebih dalam, disuruh belajar ngaji, hormat sama orang tua, kalau mencuri dosa dan lain sebagainya. Begitu kita keluar ke masyarakat, kita bergaul juga dengan nilai sopan santun, nilai kesusilaan. Kalau dekat dengan orang tua, jalan di depan harus membungkuk dan lain sebagainya. Itu bagian agama juga sih. Iya, bagian agama juga. Lalu begitu kita di sekolah, baru kita mengenal nilai-nilai Pancasila secara formal. Tapi saya mengatakan tidak ada nilai-nilai Pancasila yang bertentangan dengan Al-Quran, agama. Contoh misalnya ketuhanan yang Maha Esa, ya Qul huwallahu ahad, ya kan? Kemanusiaan, saya kira di kemanusiaan itu nilai agama. Persatuan, ada juga kan hadis yang bicara tentang persatuan, mencintai negara dan lain sebagainya. Bahkan agama itu adalah tiang negara kan. Artinya kan ada dimensi lokalitas di situ kan. Kalau kita bicara persatuan, kalau kita bicara kerakyatan, ya itu kan sebuah sistem, itu soal pilihan ya. Tetapi kan intinya adalah musyawarah, ya kan. Kalau kita misalnya ayat pernah mengatakan kan, untuk urusan-urusan itu bermusyawarahlah, karena lebih baik daripada misalnya kita berpikir sendirian. Apalagi keadilan sosial. Apalagi keadilan. Tidak boleh tidak adil. Iya, dan jangan lupa banyak sekali kata-kata
yang menurut saya tidak hanya Arab tapi dari Al-Quran. Dalam Pancasila itu adil, ya kan, musyawarah, mufakat, adab, oh banyak sekali. Itulah yang saya sebut pertanyaan ini tidak bermutu, karena harus dipertentangkan, harus pilih salah satu begitu ya, nggak bisa nggak bertentang, harus seandainya harus milih. Pokoknya begini nih, Bang Refli. Sudah jelas kan saya juga. Kalau nggak milih nanti jadi istilahnya antara kepentingan negara, karena kita tahu Pancasila represent negara, Al-Quran represent agama. Dengan kata lain, pilih mana, negara atau agama? Pilih agama. Nggak pilih negara nih? Pilih agama. Makanya dipecat dari komisaris. Enggak, karena masalahnya kan wawasan kebangsaan ini. Iya, karena saya ya kan disuruh memilih agama atau negara. Saya ingat Presiden B.J. Habibie, ya kan, ketika dia tua, ya kan, sendirian, maka saya pernah membaca kalau tidak salah di memoir dia, tapi tidak langsung ya, katanya saya hanya ingin dikenal sebagai seorang Muslim. Saya terharu sekali. Kenapa? Karena ketika meninggal Anda nggak ditanya lagi, Anda warga negara mana, Anda jago pesawat atau bagaimana jabatan Anda. Hanya Anda yang paling penting adalah Anda seorang Muslim, man rabbuka, ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, dan lain sebagainya. Artinya itu dimensi yang jauh lebih penting bagi kita. Tapi orang kan mau mencapai sana pasti benar dong hidupnya, ya kan? Masa merampok, jadi teroris, jadi membunuh orang, kan nggak mungkin bisa mencapai ke sana. Jadi bagi saya no dikotomi, pasti Al-Quran. Wah, makanya nih mungkin seandainya pegawai KPK ini termasuk yang 75 yang nggak lulus. Mungkin. Nggak apa-apa, ya kan? Nggak masalah dipecat ya, sudah biasa, sudah pengalaman. Saya udah biasa berhenti, sudah biasa diberhentikan, ya kan? Sudah biasa pernah dapat jabatan, mengundurkan diri dari jabatan, oke lah. Yang penting kan sampai saat ini bisa berdiri dan bisa makan. Tapi ini sebenarnya kita sebagai sesama nih, agak curcol ini, sebagai pengalaman dipecat begitu ya. Jadi sekarang ini tampaknya beda nih Bang Refli ya, perasaannya dipecat seperti apa? Karena sekarang ini rezim ini beda. Kalau dulu orang dipecat malu, kalau sekarang ini kayaknya kita... Sebenarnya saya nggak tepat juga dibilang dipecat. Karena begini, kalau menjadi komisaris di BUMN itu ya, sebenarnya ada dua hal. Kalau penguasa kan bilang, wah kami ada penilaian profesional, KPI dan lain sebagainya. Tapi kan kita tahu lah, kalau Anda tidak ikut gelombang rezim, ya kan, maka ya Anda kan tidak akan dipertahankan. Jokowi aja masih bisa dipecat. Ya, saya frankly speaking, Renal Kasali itu berapa tahun di Telkom? Baru 2 tahun atau 3 tahun, belum 5 tahun, berhenti juga. Kenapa? Ya karena mungkin bersaing sama Erick Thohir dia. Ini yang disaingin menterinya sendiri kan, mungkin tidak bagus hubungannya, berhenti juga. Jadi maksud saya, ya biasalah dalam dinamika politik seperti itu ya. Jadi, dan yang paling penting bagi kita adalah ketika kita memilih jalan untuk kritis, jangan pernah kemudian kita berbalik arah, nengok ke belakang kira-kira ada jabatan apa lagi yang kita perjuangkan. Enggak begitu. Saya pernah menjadi penasihat ahli Kapolri tahun 2020 dari Januari sampai Desember. Tapi itu tidak mengurangi saya untuk kritis terhadap penegakan hukum. Sampai akhirnya tidak diperpanjang juga jabatan itu. Padahal saya tahu ada orang-orang yang di sana sampai belasan tahun menjadi penasihat ahli Kapolri itu. Karena tadi dia tidak pernah menyentuh wilayah sana. Kalau wilayah lain dia sentuh, padahal orangnya ya ini ahli ilmu politik, profesor juga. Cuma saya nggak mau sebut namanya aja. Gitu. Saya ini wawancara saya yang paling sulit ini, karena biasanya saya wawancara biasa aja mengalir. Kalau sekarang saya lagi mikir apa nih ya, pertanyaan yang nggak mutu lagi apa ya? Kayak ternyata susah cari pertanyaan. Ini aja deh, kalau sholat kunut nggak? Kalau subuh? Kalau sholat sendiri tidak kunut. Tapi kalau di masjid ya tergantung masjidnya. Kalau masjidnya kunut ya kita kunut. Itu aja. Jadi alirannya apa ini ya? Berarti aliran ini. Saya bukan seorang orang yang paham agama secara baik sehingga bisa mempertentangkan antara dalil kunut dan tidak. Bukan karena saya fleksibel, tapi karena saya nggak tahu. Jangan-jangan karena nggak hafal ini. Hafal, justru karena waktu SMP doa kunut itu menjadi hafalan yang harus dibacakan karena ada praktek sholat kelas 2 SMP. Dan banyak orang gagal lupa kunut. Nah, saya
hafal gitu. Oh gitu ya. Hafal, Jadi gitu. minimal lolos lah tes ya ini ya. Inilah kira-kira bisa dikira-kira lah ini ya wawasan kebangsaan Refli Harun ini seperti apa. Saya mencoba pertanyaan-pertanyaan lainnya tapi memang menggelitik ya ngobrol dengan Bang Refli ini ingin diskusi lebih jauh tapi kita batasi nih. Karena ini memang nanti akan ada tokoh-tokoh lain ya. Kita akan tanya tokoh-tokoh lain dengan pertanyaan-pertanyaan. Wawasan kebangsaan saya bisa lolos ya. Karena kalau misalnya bisa dibilang tidak ada wawasan kebangsaan, saya nantang berdebat kepada siapapun yang mengatakan bahwa dia punya wawasan kebangsaan lebih hebat. Waduh. Jadi silakan ini di komen ya, ditulis ya. Menurut Anda apakah Refli Harun mempunyai wawasan kebangsaan atau tidak? Suatu. Baik, thank you nih Bang Refli. Karena kenapa saya bilang saya punya wawasan kebangsaan? Karena ilmu saya itu hukum tata negara. Jadi ilmu hukum tata negara core bisnisnya itu konstitusi. Jadi kalau Anda tidak paham tentang kebangsaan, ketika Anda berlatar belakang hukum tata negara itu kebangetan. Tapi enggak juga itu guru di KPK yang mengajar kebangsaan juga nggak lolos tes wawasan kebangsaan. Saya kan mengatakan bukan lolos tidak lolos, paham atau tidak dengan wawasan kebangsaan. Kalau saya tes kan belum tentu lolos juga. Kalau yang ngetesnya kayak kemarin. Oke, thank you ya, thank you Bang Refli. Ya, kita akan cari lagi tokoh-tokoh lain, tokoh bermutu, pertanyaan nggak bermutu. Ya, kita lanjutkan lagi ya sekarang ya. Kita cari lagi tokoh-tokoh atau narsum bermutu lainnya untuk kita tanya hal-hal yang tidak bermutu begitu ya. Pertanyaannya tidak bermutu. Coba memang susah loh ini. Sekarang ini kita sudah bersama Fahri Hamzah ini. Halo, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Wah, ini saya ini mau memang tadi ini eksperimen Bang, mau nanya orang-orang bermutu dengan pertanyaan nggak bermutu. Jadi nggak usah dikomentarin ya pertanyaannya, langsung aja jawabannya gini. Kalau Bang Fahri ada di dua pilihan nih Bang, harus pilih, nggak boleh nggak pilih, salah satu harus salah satu nih Bang. Pilih mana? Pancasila apa Al-Quran? Cuma mau nanya itu Bang, dari tadi kita tanya itu sekarang. Ayo jujur mau pilih mana, Pancasila apa Al-Quran? Niat pertanyaan itu memang membuat kita geger kan. Tapi saya kira itu bukan pertanyaan ini benar ini salah loh. Jadi tenang aja gitu. Kalau saya ditanya gitu saya nggak mau jawab. Nah harus jawab, posisi kalau nggak dijawab dipecat. Nggak apa-apa. Ya kan? Lebih baik dipecat karena nggak menjawab daripada jadi bodoh kan begitu. Jadi menurut Bang Fahri pertanyaannya bodoh dong. Ya dia memang maksudnya supaya nguji mental orang kan. Makanya kan sebenarnya di situ ada unsur karena dia akan jadi penyidik, dia akan jadi penegak hukum. Ditunggu responnya terhadap yang kayak gini gimana caranya. Itu kan tentang apakah jiwa orang itu balance atau tidak, emosional atau tidak, itu kan begitu maksudnya. Tapi kalau seandainya ini kita nggak ngomongin KPK lah, pura-puranya Bang Fahri dalam posisi seperti itu harus menjawab, harus pilih salah satu gitu, gimana coba? Sama dengan pertanyaan milih bapak apa milih ibu, Gitu kan ya? nggak harus dijawab, ya kan? Karena yang salah kan pertanyaannya. Jadi pertanyaannya salah ini ya Bang? Iya, salah dalam kalau pertanyaannya itu menentukan kebenaran. Tapi kalau maksudnya tes psikologi untuk menyerang apakah pribadi orang itu siap ditanya atau ada dalam situasi dilematis begitu, ya itu memang tes psikologi juga dari dulu begitu. Si malakama. Kan itu ya sekarang baru ngomongin KPK deh, soalnya susah kalau sama Fahri Hamzah nanya yang nggak mutu itu susah. Udahlah kita nanya mutu dikit-dikit deh, nggak apa-apa ya. Karena banyak yang komentarin pertanyaan tes wawasan kebangsaan itu nggak mutu Bang. Jadi ada misalnya nih saya tanya apa doa kunutnya gimana, aliran apa, nah itu gimana? Ya mungkin ada yang berlebihan dari pertanyaan itu dan karena itu juga perlu dievaluasi begitu ya. Tetapi memang tes-tes seperti itu kan biasanya tes yang bukan soal benar salah, tapi soal ketepatan sikap mental seseorang di dalam memberikan respon. Itu kan untuk fungsi-fungsi tertentu memang biasanya pertanyaan seperti itu disiapkan. Kalau yang melakukannya ini adalah Badan Kepegawaian Nasional, yaitu institusi yang mengurus jutaan pegawai di Republik ini. Jadi mereka harusnya punya kredibilitas untuk mengadakan tes semacam itu. Tapi kalau pertanyaannya seperti itu, ini kan kayak apa ya? Kayak barometernya nggak jelas itu. Misalnya kalau kita tes TPA atau pengetahuan apa begitu kan jelas tuh ya. Kalau salah berarti salah, nggak lulus. Kalau benar berarti lulus. Nah ini kan berarti sangat subjektif ini, tergantung yang ngetes dong ya. Itu bukan sains sih, itu bukan ilmu pengetahuan ya. Itu tes psikologis.
tes sikap mental, tes jiwa gitu loh. Ujiannya ujian kepribadian gitu. Ya karena itu ngeresponnya nggak boleh dengan pendekatan yang saintifik. Harus milih ini atau milih ini, itu nggak boleh begitu. Saya yakin sih sebenarnya maksud yang memberikan tes juga demikian gitu loh. Dia maksudnya itu pengen nguji sikap mental kita menghadapi pertanyaan gitu. Jadi saya kira dan itu biasanya kan tertutup untuk orang tertentu kan, tidak untuk semua orang gitu loh. Karena itulah biasanya pertanyaan seperti itu kan rahasia gitu loh. Tapi ini kan kayak mendikotomikan antara agama, intinya dengan kata lain kan mau membenturkan agama dengan negara, begitu Pancasila represent negara, Al-Quran. Mungkin memang maksudnya begitu, supaya orang tahu kalau lagi ada benturan itu, orang tuh posisinya di mana. Bisa juga itu diuji begitu. Seharusnya di mana dong Bang posisi orang Bang kalau ada? Kalau saya sih di Indonesia ini, orang yang menganggap agama dan negara berbenturan, yaitu orang nggak baca sejarah aja. Nggak ngerti asal muasal dari berdirinya Republik. Kalau dia membaca sejarah negara, sejarah Indonesia, Pancasila itu kan dilahirkan oleh negara. Karena itu prinsip dalam Pancasila juga adalah prinsip dalam agama. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Dalam agama itu Tuhan itu penting, paling penting. Makanya di dalam prinsip di dalam Islam misalnya maqasid syariah itu prinsip pertama itu adalah hifzuddin, memelihara agama. Jadi Pancasila, sila pertama memelihara agama sebenarnya. Sama ini, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, itu semua prinsip-prinsip yang juga ada dalam agama. Jadi kalau dibenturkan itu tidak benar. Tapi penguji mau mengetes kita ini gimana jiwanya, mentalnya kalau dibenturkan kayak gitu, mungkin itu maksudnya. Sah-sah saja begitu menurut. Ya sebagai penguji sah saja. Nanya apa aja begitu boleh, meskipun nggak ada hubungannya dengan korupsi gitu. Misalnya ini saya dulu pernah membaca juga rekam jejak dan tes psikologinya calon pemimpin KPK, komisioner ya. Memang ada banyak yang jawab pertanyaannya itu aneh menurut saya gitu loh. Jadi pernah ada pimpinan KPK yang menjawab kapan dia marah, bagaimana dia marah. Kalau saya baca memang serem, kalau ini jadi komisioner bahaya sekali, dan memang orang itu gugur akhirnya gitu loh. Nah hal-hal seperti itu mungkin layak ditanyakan kalau orang itu mau menjadi penegak hukum atau apa begitu. Ya itu sebenarnya, jadi jangan dilihat ini benar salahnya, tapi lihatlah respon kita ketika menjawab, dan itu personal sekali. Kalau itu loh orang kan nggak ada hubungannya dengan korupsi, misalnya LGBT gitu, sikapnya kayak LGBT. Sama, itu kan sikap mental juga terhadap hal-hal seperti itu. Jadi sah-sah saja ya menurut. Iya itu saya nggak ikut ya, tetapi perasaan saya yang namanya tes psikologi itu bukan soal benar salah gitu, tapi soal ujian kepada orang yang ditanya sikap Anda itu seperti apa. Tapi kita tahu ya di media nih Bang Wahri ya, ketika begitu banyak dukungan terhadap KPK begitu ya, terhadap maksudnya orang-orang yang tidak lolos, 75 orang yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu. Tapi ini Bang Wahri justru berada di sikap sebaliknya nih, kok bisa begitu, kok berani begitu Bang? Makanya membaca KPK itu jangan baca bab akhirnya, baca bab dari awal juga sampai ujungnya gitu. Ini sudah ujungnya memang. Untuk waktu yang lama KPK hidup dalam suasana salah paham. Ada kekeliruan interpretasi terhadap undang-undang dan maksud pembuat undang-undang. Makanya pembuat undang-undang ini semuanya kan saya melihat sudah mundur dari mendukung KPK. Presidennya Ibu Mega nggak dukung KPK. Menterinya Pak Yusril nggak dukung KPK. Pak Yusril tuh membuat pidato pengantar ya. Saya baca pidatonya luar biasa. Dia memprediksi keadaan hari ini, bahwa KPK itu bisa disimpangkan. Ketua timnya Prof. Romli nggak dukung. Anggota timnya Profesor Andi Hamzah nggak dukung. Dan lain-lain lah anggota DPR yang menjadi anggota pansus, semuanya tidak dukung. Jadi kalau Anda dibuat oleh sesuatu, dan sesuatu menganggap Anda sudah tidak seperti kemauan pembuat, ya Anda salah dong ngakui. Nah cuman begitu orang mau koreksi KPK begitu lama kan nggak pernah boleh. Mau di judicial review di Mahkamah Konstitusi, koruptor fight back, ya kan? Anggota MK-nya kena blackmail gitu loh. Itu terjadi kan dulu. Mau direvisi di mana? KPK membentuk institusinya sendiri, membuat aturan sendiri di dalam, bahkan banyak prosedur yang dibuat oleh KPK
bertentangan dengan undang-undang, saya bongkar di dalam rapat, tapi nggak dipedulikan. Saya nanyakan misalnya istilah OTT lahir di mana sebenarnya istilah OTT? Dalam undang-undang nggak ada. Oh ternyata dibuat sendiri oleh mereka. Yang kayak begini-begini ini menurut saya lama sekali sampai kita merubah undang-undang itu. Dari Undang-Undang 30 tahun 2002 lahirlah Undang-Undang 19 tahun 2019. Ya, tapi memang tidak ada yang mengatakan KPK sempurna begitu. Tidak ada memang tidak sempurna begitu ya Bang Fahri. Tapi kan kita tahu bahwa orang-orang yang disingkirkan itu adalah orang yang membongkar kasus-kasus besar, misalnya bansos seperti ini. Jadi kita orang publik jadi melihat tahu arahnya kemana ya. Ini disingkirkan karena membongkar kasus besar. Boleh kita memakai istilah menyingkirkan, tetapi ini kan adalah kerja sistem. Satu sistem yang melakukan koreksi terhadap dirinya. Saya kira itu lumrah lah. Ketika kita membuat undang-undang, memandatkan integrasi pegawai ke dalam pegawai negara misalnya. Sebagai ASN, ya itu adalah pekerjaan negara yang mereka akan lakukan. Kalau ada subjektivitas dalam penyelenggaraannya, ya itu boleh kita protes dan boleh juga diajukan ke komplain terhadap lembaga yang berwenang untuk menerima komplain itu. Kalau nggak salah kan ada permen, kalau nggak salah bahwa ASN itu bisa diberhentikan oleh presiden kan kalau tidak. Jadi nanti petugas KPK ini tidak independen, bisa diberhentikan oleh presiden. Nggak begitu. Semua lembaga juga pakai ASN. DPR itu independen pakai ASN, MA independen pakai ASN, ya kan, polisi pakai ASN, kejaksaan pakai ASN, semua pakai ASN kok, nggak ada masalah kok. Lah justru itu karena bermasalah di semua itu malah muncul KPK. Nah kalau begitu semua aja diindependenkan, semua dijadiin KPK aja. Kan itu sebenarnya logika yang sebenarnya di KPK itu tidak kuat berargumen, karena pada dasarnya apa yang mereka bangun itu tidak ada di tempat lain. Mereka membangun sesuatu yang eksklusif bagi dirinya sendiri, tidak untuk semuanya gitu loh. Iya, Bang Fahri tadi mengatakan ini sudah di ujungnya, istilahnya end game, gitu kan. Ya, gimana perasaannya? Puas begitu, Bang Fahri? Puas apaan? Hah? Kan sudah lama menyuarakan ini sebenarnya, Saya Bang Fahri. mengerjakan sesuatu yang saya yakini, saya meneliti, ada bukunya, saya menulis begitu banyak dokumen, berargumen, dan punya video begitu banyak tentang ini, ya. Menguji pikiran-pikiran saya di depan para guru besar, teman-teman para juris begitu ya, termasuk almarhum Bang Buyung dulu itu ya. Dan saya kira nggak ada yang bantah, ya. Karena nggak ada yang bantah ya, menurut saya terus perjuangkan gitu. Kalau sudah kejadian di ujung begini. Kok bisa nggak ada yang bantah banyak lah Bang Fahri. Ya nggak ada yang bantah dalam pengertian tidak menyalahkan saya, dan akhirnya itu tetap bisa saya yakinkan kepada banyak orang gitu loh. Teori-teori tentang bahwa menurut saya korupsi itu bukan extraordinary crime, korupsi itu soal gampang kok. Kenapa banyak negara di Asia Tenggara yang bisa menyelesaikan, kok kita nggak bisa? Singapura bisa, masa kita nggak bisa? Masa kita kalah dengan Malaysia, masa kalah dengan Singapura? Apa dasarnya bahwa bangsa Indonesia terlibat extraordinary crime, sementara orang Singapura enggak, orang Malaysia enggak, bahkan kita kalah dengan Thailand. Tapi kan negara-negara lain juga punya KPK kan? Enggak, KPK-nya itu tidak seperti KPK kita. KPK Hong Kong hanya memberantas korupsi. KPK Malaysia itu terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. KPK Singapura lebih longgar lagi begitu loh. KPK Indonesia ini mirip KIKEK yang di Korea Selatan, tapi itu kemudian cuma 6 tahun karena dibubarkan, karena dianggap mengganggu perekonomian. Lahirlah kemudian lembaga komplain yang namanya ACRC. Jadi dia bilang pemberantasan korupsi akan gagal apabila kita gagal menyiapkan penindakan oleh polisi dan kejaksaan. Jadi sebenarnya semua itu udah tahu ilmu ini, cuman kita aja yang ngotot seolah-olah ini akan berhasil, nggak berhasil. Jadi menurut Bang Fahri gimana nih KPK nih ke depannya? Dibubarkan aja atau gimana? Wah, ini bagus ini. Ya, biar mereka bekerja bersinergi dengan lembaga yang lain, siapkan polisi dan kejaksaan, habis itu ya udah selesai. Kan saya pernah didatangin oleh USAID kan, mereka kan membantu KPK gitu. Saya tanya, kenapa di Amerika nggak ada KPK? Saya bilang. Dia bilang karena polisi dan jaksa udah kuat. Ya sudah, undang-undangnya mau memandatkan supaya polisi dan jaksanya kuat. Kuatin aja, saya bilang gitu. Tapi kan kenyataannya nggak kuat, Bang. Ya harusnya tugas KPK. Kalau kita baca undang-undang lama ya, definisi dari pemberantasan korupsi itu adalah serangkaian tindakan pencegahan. Kata mereka itu, dimulai dari pencegahan. Lalu kemudian yang kedua disebutnya tindakan ini harus merupakan koordinasi, supervisi, dan monitoring. Dalam rangka apa?
Karena polisi dan jaksa belum efektif dalam memberantas korupsi, maka diperlukan lembaga baru. Artinya polisi dan jaksa yang diperkuat supaya ini bisa kemudian check out gitu loh. Ini enggak, yang lainnya tambah lemah, ini tambah kuat sendiri, ya kan nggak benar dong. Itu teorinya gitu. Ya, tapi kalau melihat pemberantasan korupsi sekarang ya misalnya nih yang jadi rame Harun Masiku aja katanya kan sebenarnya ada di Indonesia segala macam. Itu permainan mereka di dalam. Dari dulu mereka ngambil si ini lepas si ini, di pengadilan si ini diomongin diproses, si ini diomongin di pengadilan nggak diproses, ya kan? Si ini dipanggil dibikin rame, si ini nggak dipanggil. Dari dulu itu kerja. Maksudnya tebang pilih begitu? Pilih tebang. Pilih tebang. Ya itu kan kata orang, kan lebih baik tebang pilih daripada nanti nggak ada yang ditebang begitu. Ya memang nggak ada ditebang lebih baik karena nggak ada. Ada 2 desa, satu kepala desa mukanya bengkak, ya kan? Karena tiap malam nangkap maling gitu. Wah disorot kamera segala macam, keluar masuk talk show. Lama-lama dia mengeluarkan teori, begini cara kita menangkap maling gitu. Ada desa yang lain tuh, kepala desanya sehat, tenang, nggak pernah ada masalah gitu, nggak masuk TV nih orang. Padahal di sini nggak ada maling, di sini banyak maling. Tapi yang kita soroti, yang kita anggap sukses, yang kita wawancara, yang kita jadiin model yang sebelah sini salah dong. Ya. KPK harus bekerja dengan pikiran ini, bahwa ini bisa diselesaikan. Nggak perlu rame-rame. Tapi kan desa itu kan nggak ada maling, kenyataannya kita kan kebanyakan maling, Bang. Masalahnya itu, malingnya nggak di stop. Misalnya nih, saya bilang kan berulang-ulang. Itu katanya ada 300 kepala daerah yang ditangkap. Bagaimana nggak ditangkap? Pertama, kepala daerah itu gajinya cuma 6 juta. Tapi waktu mau pilkada, ngebayarin sampai ratusan juta, puluhan juta, ratusan miliar, puluhan miliar. Uang dari mana dia? Minjam, ya minjam. Habis itu setelah dia menjabat, dia ngembalikan pinjaman. Loh akarnya di stop dong, ini nggak diumumkan. Tambah banyak tapi akarnya nggak di stop. Nah cara berpikir ini yang nggak pernah mau diterima. Sehingga kita melakukan adjustment terhadap sistem, enough is enough, selesaikan ini. Kalau pilkadanya gaji, kalau kita cuma sanggup menggaji kepala daerah sekian ya, ongkosnya diambil yang paling murah. Bila perlu dipilihnya oleh DPRD, kalau memang negara tidak sanggup membiayai kampanye orang ini supaya dia tidak biaya sendiri. Sekarang semua politisi kalau musim kampanye jual aset, jual rumah, jual tanah. Nanti tetangganya bilang, kalau dia kasihan dia bilang nggak terpilih. Kadang-kadang ada yang jadi gila. Tapi kalau terpilih tetangganya bilang, ya syukurlah bisa kembali modal. Kembali modal itu apa? Nyopet untuk kembalikan modal. Ini di stop dong. Kalau memang itu caranya di stop, berarti ya nggak perlu menyingkirkan 75 pegawai, tapi semua pegawai KPK disingkirkan dong akarnya. Karena KPK itu nggak pernah membangun sinergi. Kalau saya menganggap KPK itu adalah wapres kedua. Dia independen tapi dia wapres kedua. Dia harus bersatu dengan presiden yang dipilih oleh rakyat untuk memperbaiki keadaan. Ini kan dianggapnya enggak. Presiden itu adalah musuh yang tidak ingin memberantas korupsi. Yang memberantas korupsi cuma KPK. Enggak dong. Presiden dipilih untuk memberantas korupsi. Ongkos milih presiden 25 triliun. Ongkos milih pimpinan KPK cuma 800 miliar. Yang dikasih mandat oleh rakyat itu kan presiden. Tapi apakah presiden nggak mungkin ikut terlibat korupsi, Bang? Nah kalau dia terlibat korupsi kenapa dipilih? Ya kan? Ya. Kan kita milih dia, ongkosnya 25 triliun. Kita harus berasumsi bahwa dia dipilih oleh rakyat karena dia baik. Karena itulah KPK harus nempel kepada presiden untuk membantu presiden untuk memberantas korupsi. Jangan malah dimusuhi. Pagi-pagi mengatakan presidennya koruptor, dia dekat koruptor, akhirnya nggak beres-beres. Terjadilah benturan. Kalau dekat koruptor beneran gimana, Bang? Ya kan dikoreksi sama rakyat. Kan setiap 5 tahun presidennya diganti. Tapi kalau presiden milih rakyat milih yang sama, gimana coba? Yang tertinggi kan daulat rakyat, bukan daulat KPK. Nah itu cara berpikir ini yang mereka nggak paham. Ini telur dan ayam sih sebenarnya. Nggak telur ayam, kita lihat rakyat tuh milihnya siapa. Gitu. Ini bakal panjang ini sebenarnya, mencoba mencari. Aku juga katanya mau tanya pendek jadi panjang. Mau cari yang nggak bermutu nggak bisa, susah deh kalau narsumnya memang bermutu. Thank you nih Bang Fahri ya. Sama-sama. Ya ini itu tadi ya seputar pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sederhana ternyata jawabannya panjang begitu ya. Silahkan di komen begitu ya. Apakah tokoh-tokoh narsum di sini ini sudah lolos
tes wawasan kebangsaan versi Realita TV begitu ya. Tadi jawabannya tadi kan kita pertanyaannya sebenarnya sudah hampir sama begitu ya. Oke, saya Rahma Sarita, sampai jumpa.